Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Hoirunisa Radiansyah dari Fakultas Teknik Program Studi Teknologi Pangan dengan NPM 2530200142. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema memenuhi ruang digital dalam perspektif Pancasila. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas bagaimana proses mengidentifikasi, menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu pengetahuan, serta mengevaluasi perannya dalam membangun kerangka ilmiah yang etis dan berlandaskan nilai-nilai nasional di era digital ini. Di era digital saat ini, informasi menyebar sangat cepat. Ruang digital tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi bisa menimba ilmu pengetahuan. Karena itu diperlukan nilai dan pedoman agar aktivitas kita di ruang digital tetap etis dan bisa dipertanggungjawabkan. Disinilah Pancasila berperan sebagai dasar nilai bangsa Indonesia. Ruang digital sendiri mencakup seluruh aktivitas manusia yang terjadi melalui internet, seperti sosial media, penelitian online, diskusi ilmiah, pembuatan konten, hingga komunikasi sehari-hari lewat chat singkat. Di ruang inilah kita belajar berinteraksi, membangun identitas, namun tanpa nilai yang kuat, ruang digital dapat dipenuhi hal-hal negatif, seperti ujaran kebencian yang dapat memecah belah, hoax atau berita bohong yang dapat menyesatkan kita semua, perundungan cyber yang dapat menyakiti orang lain, plagiarisme yang merendahkan kejujuran akademik, dan penyalahgunaan data pribadi yang merugikan banyak pihak. Jika tidak dikendalikan, semua itu dapat merusak karakter generasi muda dan kualitas perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Jadi, kita harus mengendalikan itu semua agar bisa menjadi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dihadirkan dalam setiap aktivitas digital dan juga dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila juga menjadi pedoman agar kita tidak hanya cerdas dalam teknologi, tetapi juga untuk menghargai sesama, beretika, bertanggung jawab, dan menggunakan ilmu untuk kebaikan bersama, bukan untuk merugikan orang lain. Kan kayak sia-sia aja kalau misalnya kita punya ilmu banyak tapi nggak beretika, tidak bertanggung jawab, tidak menghargai sesama, apalagi ilmunya untuk merugikan orang lain. Itu kan nggak kayak lebar sayang aja gitu, ilmunya dibuang-buang gitu aja. Jadi kita harus bertanggung jawab, beretika. Selanjutnya ada mengidentifikasi nilai Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengajarkan kita untuk selalu jujur dan memiliki rasa tanggung jawab moral dalam mencari dan menggunakan ilmu pengetahuan. Dengan nilai ini, kita menyadari bahwa setiap ilmu yang kita pelajari bukan hanya untuk sekedar mendapatkan nilai atau pengakuan, tetapi juga sebagai bentuk pengukuhan dan amanah dari Tuhan. Karena itu, diharapkan untuk menghindari kecurangan dan penyalahgunaan ilmu yang dapat menderitakan orang lain atau merugikan orang lain. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menuntun kita untuk menghargai martabat setiap orang dalam proses kegiatan ilmiah. Saat berdiskusi, berbeda pendapat, atau mengkritik orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun dengan beradab dan tidak menganggap rendah orang lain. Jadi atau meremehkan orang lain, melainkan untuk saling membantu dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi kita kalau misalnya ada yang berbeda pendapat, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita harus sama-sama saling merangkul untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga ada nilai persatuan. Nilai persatuan menjaga agar ilmu pengetahuan yang kita kembangkan digunakan untuk kehidupan bangsa, bukan untuk memecah belah. Di tengah perbedaan suku, budaya, agama, bahasa, dan pandangan, ilmu seharusnya menjadi jembatan pemersatu, bukan sumber konflik. Setiap penelitian dan inovasi diharapkan membawa manfaat bagi Indonesia, memperkuat identitas nasional, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang keempat ada nilai kerakyatan.
Nilai kerakyatan mengajarkan pentingnya bermusyawarah, dialog, dan sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat dalam kegiatan ilmiah. Dalam proses pengembangan ilmu, kita tidak harus selalu yang merasa paling benar, tetapi mau mendengarkan masukan, kritik, dan pandangan orang lain terhadap kita. Dengan bermusyawarah, keputusan akan lebih bijaksana dan berpihak pada kepentingan banyak orang, tidak kepentingan kita sendiri. Yang terakhir ada nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial mengarahkan agar hasil ilmu pengetahuan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Ilmu dan teknologi seharusnya membantu masyarakat kecil meningkatkan kualitas hidup serta mengurangi kesenjangan sosial. Dengan nilai ini, pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemanusiaan. Lalu selanjutnya adalah menjelaskan penerapan nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital dan kegiatan ilmiah dapat kita lakukan melalui tindakan nyata kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita tidak melakukan plagiarisme, yaitu tidak menyalin karya orang lain tanpa izin dan menyebutkan sumber. Setiap kali mengutip pendapat, tulisan, atau data dari internet dan buku, kita wajib menyantumkan sumbernya sebagai bentuk kejujuran akademik dan penghargaan terhadap penulis yang asli. Jadi kita tidak boleh asal bawa aja tanpa menuliskan sumber tersebut. Itu namanya plagiarisme. Jadi tidak boleh ya guys. Selain itu, kita menggunakan teknologi bukan hanya sekedar untuk hiburan, tetapi juga untuk membantu masyarakat, misalnya menyebarkan informasi edukatif, membuat konten yang positif, atau memanfaatkan media digital untuk kegiatan sosial dan pembelajaran. Dalam beredukasi ilmiah, baik di kelas maupun di media sosial, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak menghina, dan fokus pada argumen tersebut, tidak menyerang masalah pribadinya. Jadi maupun di kelas atau di sosial media, mau di dunia nyata atau di dunia digital, kita perlu sopan santun dan beretika, beradab, tidak boleh ngetik seenaknya kita. Jadi kita harus beretika. Selanjutnya ada, kita juga berkomitmen untuk tidak menyebarkan hoax atau berita bohong. Setiap informasi yang kita terima, kita cek kebenarannya terlebih dahulu sebelum dibagikan agar tidak menyesatkan orang lain. Menjaga privasi orang lain juga penting, seperti tidak menyebarkan foto atau data atau percakapan tanpa izin pemiliknya. Jadi mungkin Anda sering scroll TikTok, IG, ataupun Facebook, apalah itu, banyak sekali orang-orang yang mengupload foto orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut, dan mungkin itu mengganggu pribadinya dan mengganggu privasi orang tersebut. Jadi harus tidak boleh mengupload foto sembarangan, data atau chat orang lain tanpa seizin dari pemiliknya tersebut. Yang terakhir ada, dalam penggunaan AI dan internet, kita memanfaatkan secara etis untuk belajar, mencari referensi, dan menambah wawasan, bukan untuk menipu, mencontek total, atau mengakui karya orang lain sebagai karya kita sendiri. Dengan berbagai penerapan nyata tersebut, pengembangan ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan jujur, bertanggung jawab, berkualitas, dan bermartabat, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya ada menganalisis hubungan Pancasila dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memang bersifat bebas dan terbuka. Siapapun berhak mencari ilmu dan mengembangkan dan membagikan ilmu. Namun, kebebasan ini tidak berarti dapat digunakan tanpa batas. Ilmu pengetahuan tetap harus memiliki etika, tanggung jawab, dan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang lain dan tidak merugikan orang lain. Disinilah Pancasila berperan sebagai filter dan kompas moral. Nilai-nilai Pancasila membimbing kita ketika melakukan penelitian agar jujur terhadap data dan tidak memanipulasi hasil. Jadi data dan penelitian itu hasilnya sama,
tidak beda. Misalnya penelitian hasilnya 5 tapi di datanya 6, itu kan sangat tidak jujur, jadi itu tidak boleh. Kedua, membuat karya ilmiah agar tidak melakukan plagiarisme dan menghargai hak cipta. Jadi kalau misalnya kita membuat karya ilmiah membawa jadi jurnal, kita harus kita harus mencantumkan jurnal tersebut. Yang ketiga, mempublikasikan hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya mengejar popularitas saja. Yang keempat, menggunakan teknologi digital agar tidak menyalahgunakan untuk merugikan orang lain. Yang kelima, ada berdiskusi di ruang publik online dengan sopan, terbuka, dan menghargai perbedaan pendapat. Jadi kalau misalnya orang itu berbeda sama kita cari titik tengahnya. Jangan orang lain itu harus merasa kita paling benar, itu tidak boleh. Karena itu, ilmu pengetahuan tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membutuhkan kecerdasan moral. Oleh karena itu, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar nilai, ilmu pengetahuan akan berkembang, tidak hanya maju secara teknologi saja, tetapi juga beradab, manusiawi, dan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kita sendiri. Yang terakhir ada evaluasi peran Pancasila dalam kerangka ilmiah etis. Pancasila membentuk kerangka ilmiah yang menuntun kita untuk bersikap jujur, adil, menghargai perbedaan pendapat, bertanggung jawab, dan selalu menghargai martabat manusia dalam setiap keilmuan. Artinya, ilmu pengetahuan tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus membawa manfaat bagi semuanya, tidak menguntungkan diri sendiri tapi menguntungkan orang lain juga. Dalam semangat memenuhi ruang digital, mahasiswa diharapkan bijak dalam bersosial media, tidak mengkomen foto atau apapun itu dengan kata-kata yang tidak pantas untuk dikeluarkan. Jadi kalau misalnya melihat banyak kan orang-orang yang asal ketik aja di dalam komentar yang tidak pantas untuk dibaca oleh semua orang. Kritis terhadap informasi, mampu berdiskusi tanpa menghina. Kita bisa berdiskusi tanpa memojokkan orang lain atau menghina orang lain agar terlihat kita lebih keren atau lebih benar. Itu sangat tidak boleh. Dan ikut menyebarkan literasi digital serta memanfaatkan ilmu yang dimiliki untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat. Dalam semangat memenuhi ruang digital, mahasiswa diharapkan untuk bijak menggunakan sosial media, tidak komen sembarangan dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak pantas untuk dikeluarkan. Kritis terhadap setiap informasi, mampu berdiskusi tanpa menghina. Jadi kita berdiskusi tanpa memojokkan orang lain atau tanpa membuli atau menghina orang lain. Ikut menyebarkan literasi digital serta memanfaatkan ilmu yang dimiliki untuk kebaikan sosial dan kebaikan masyarakat, kebaikan sosial, kebaikan masyarakat, dan kemajuan untuk masyarakat itu sendiri. Mari sama-sama kita memenuhi ruang digital dengan 1. Konten positif, 2. Etika ilmiah, 3. Sikap saling menghargai satu sama lain, karena kita banyak sekali perbedaan, entah itu agama, budaya, bangsa, bahasa, atau apapun. Dan keempat ada semangat persatuan bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.